Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Bu Mawla, CGP Angkatan 11, Kota Batam. Hari ini saya bersama teman saya Bu Yesi. Eh, Assalamualaikum Bu Yesi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Bagaimana Ibu? Bagaimana Alhamdulillah kabar Ibu? sehat. Alhamdulillah Bu, Ibu Yesi sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Ya. Ya Bu Yesi, hari ini kita ada sesi pra-observasi dulu ya Bu Yesi ya. Sebelum ya kita Bu. pada supervisi proses pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya ingin melakukan pra-observasi dulu kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan dengan senang hati. Menurut pendapat Ibu nih, apa tujuan dilakukan observasi proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Ya, menurut saya tujuan pra observasi supervisi Bu ya. Sebelum di dalam kelas itu untuk mengukur ya Bu ya, mengevaluasi dan melakukan sebelum saya melakukan pembelajaran di dalam kelas bersama peserta didik saya nantinya Bu. Ya. Ya, seperti itu Bu ya. Baik Bu Yesi. Ya, baik Bu Yesi. Nah, menurut Ibu nih, apa tujuan kita perlu melakukan wawancara observasi Bu? Observasinya Bu. Menurut saya wawancara pra observasi ini penting bagi saya Bu untuk saya melakukan persiapan awal agar menambah tadi rasa percaya diri saya sebelum melakukan proses pembelajaran bersama peserta didik saya nantinya Bu ya. Sehingga saya bisa memaksimalkan pada saat pelaksanaan supervisi di dalam kelas bersama peserta didik. Baik Bu, di sini saya ingin melakukan beberapa pertanyaan lagi. Boleh Bu? Boleh dengan senang hati Bu, Nah, silakan. bagaimana area perkembangan yang Ibu ingin capai dalam proses pembelajaran bersama peserta didik Bu? Area yang ingin saya capai bersama peserta didik dari nantinya setelah melakukan observasi Bu, yaitu bagaimana siswa saya nanti terampil dalam melakukan penghematan energi listrik dalam kehidupannya sehari-hari, dia bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu Bu. Oh iya Bu. Menurut Bu Yesi, model pembelajaran seperti apa yang Ibu ingin terapkan sesuai dengan materi yang yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Karena materi saya ini tentang penghematan sumber energi, khususnya energi listrik itu Bu, tentunya saya lebih kepada kontekstual Bu ya. Jadi anak-anak langsung mengimplementasikan tadi dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi anak bisa lebih cepat memahami gitu Bu. Ya, dan dengan dia mempraktikkan dia lebih mudah memahaminya, seperti itu Bu. Ya. Jadi langsung benda konkret ya Bu ya. Iya Bu, Baik dengan Bu. benda Jadi konkret. model yang Ibu ya. Baik Bu. Jadi model yang Ibu gunakan ini adalah tadi model kok benda konkret ya Bu. Ada proses Iya, pembelajaran benda Ibu konkret. sampaikan sesuai dengan materi apa nih Bu? Penghematan Pembelajaran sumber energi, khususnya itu energi listrik gitu. penghematan sumber energi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, jadi selama ini Ibu menggunakan model atau pendekatan seperti apa Bu dalam pembelajaran ini Bu? Saya lebih pada kontekstual, jadi anak tidak salah penafsiran dalam pemahaman materi, lebih agar anak lebih mudah mengerti gitu Bu, dan bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Baik Bu. Baik Bu, luar biasa ya Bu Yesi ya, rancangan pembelajaran sudah Ibu rancang dengan baik. Intinya pembelajaran Ibu ini melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi secara tidak langsung juga ya Bu ya. Ya Bu, Di ya mana Ibu berdiferensiasi. Ibu juga mengintegrasikan pembelajaran itu dalam bentuk KSE juga barangkali Bu di dalam kelas Bu.
Iya Bu, ya, iya Bu. Saya juga membentuk kelompok belajar siswa tadi ya, tadi dengan karakter siswa yang berbeda-beda, tentunya sih juga saya menerapkan tadi KSE tadi Bu, ya. Jadi anak ini bisa saling berintegrasi gitu Bu ya, antar sesama temannya begitu. Baik Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi sudah efektif Bu dan bisa diterapkan dalam setiap pembelajaran? Dengan tadi membuat kelompok belajar dengan karakter siswa kita yang berbeda-beda tadi Bu, jadi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tadi pekerjaan tadi bisa lebih cepat selesai, bisa lebih mudah saling memahami gitu Bu ya, dengan kelebihan anak pada masing-masing anak gitu Bu. Jadi anak itu dengan benda konkret tadi anak lebih mudah memahami juga Bu. Ini kan langsung dipraktekkan Lebih seperti itu Bu. lebih cepat prakteknya ya Bu ya. Ya, dengan kontekstual tadi dan juga dengan tadi kita membentuk kelompok dan juga menggunakan berdiferensiasi KSE tadi Bu, yang lebih mempermudah dalam proses pembelajaran dan mencapai untuk tujuan pembelajaran tadi seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah, kira-kira Bu Yesi, eh, sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ini kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran IPAS tadi ya Bu ya? Nah, Iya, ya pembelajaran itu ya karena hari ini hari Kamis ya Bu ya, saya juga harus membuat persiapan uh, yang lebih matang gitu Bu. Mulai dari materi, kemudian alat peraganya, kemudian mode pembelajarannya yang harus saya siapkan gitu. Jadi insya Allah itu hari Senin itu Bu akan saya laksanakan biar baik Bu Yesi. persiapan yang lebih matang gitu. Ya, ya. Jadi Bu udah yakin ya Bu ya, nggak terburu-buru ya Bu dengan hari Senin? Insya Allah saya Iya. melaksanakan pada hari Ah, Senin Bu. iya, baik Bu, besok kira-kira jam keberapa nih saya bisa nampingin Ibu dalam kelas untuk melakukan supervisi Bu. Saya akan mengobservasi, mencatat hal-hal apa saja yang selama ini proses pembelajaran yang di dalam kelas. Kira-kira jam berapa itu Bu? Saya sediakan waktu Ibu untuk masuk ke kelas saya itu hari Senin itu pada jam pertama Bu ya, di jam 8 sampai jam 9 karena suasana masih pagi juga biar anak masih lebih fresh gitu Bu ya, untuk mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Baik. Baik Bu. Nanti setelah pengamatan di dalam kelas, kita akan melakukan wawancara lagi nih Bu. Untuk bagian pasca observasi yang didampingi oleh saya langsung ya Bu, sama PP kita ya Bu ya. Iya Bu, Kira-kira udah siap siap Bu, Bu? Siap Bu. siap. Ya. Nah, sebelum diakhiri nih Bu, Bu Yevi, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita hari ini Bu? Dengan hasilnya ada pembicaraan wawancara kita pra observasi ini Bu, saya mendapatkan masukan Bu ya, kemudian tentang persiapan yang harus mungkin yang belum saya lengkapi ya, jadi untuk mempersiapkan yang lebih matang lagi untuk pada pelaksanaan observasi saya nanti di hari Senin Bu. Nah, Seperti itu sebelum Bu. kita akhiri, kira-kira interval berapa yang ingin Ibu capai Bu untuk dalam pembelajaran kita hari ini? Inter ya interval saya sudah dapat gambaran dari hasil praobservasi ini Bu. Ya saya juga termotivasi intervalnya ya itu 9 Bu ya. Insya Allah. 9. Nah, Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya, jadi ingin mencapai 9 ya. Baiklah Bu Yesi, semoga nanti ketika pelaksanaan observasinya di dalam kelas berjalan dengan lancar, peserta didik dapat memahami tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Yesi atas waktunya hari ini. Semoga di saat supervisi nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Yesi. Terima kasih Bu. Ibu ya terima kasih juga Bu Marwa atas waktunya.
Ya, sampai jumpa nanti pada pelaksanaan observasi Bu, di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kita langsung atau bagaimana? Langsung Langsung bergantian? Bu. Ya, langsung Oke. bergantian. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Yesi Ferawati, CGP Angkatan 11 dari Kota Batam. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu cantik, itu Ibu Marwah. Ya, apakah Assalamualaikum Ibu Marwah, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Yesi sehat? Alhamdulillah sehat ya, kita bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesehatan Bu hari ini. Ya. Baik, sebelum kita melakukan supervisi nanti Ibu proses pembelajaran di kelas, ya kita terlebih dahulu saya akan melakukan pra-observasi dulu pada Ibu. Bisa Ibu? Boleh Bu, sangat-sangat bisa Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesediaan Ibu. Sebelumnya tujuan Ibu dilakukan observasi itu proses pembelajaran itu apa ya Bu ya? Tujuannya pasti ingin, ya, tujuannya ingin mengukur, mengevaluasi modul pembelajaran yang sudah saya siapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu sih menurut saya Bu, ingin mengevaluasi dan mengukur modul ajar saya, tujuan pembelajaran saya Bu. Ya, baik Bu ya, ya itu tujuannya Bu ya. Ya. Sebelum melakukan jadi observasi dari kelas ya Bu ya. Ya. Jadi gitu. Kemudian menurut Ibu lah kita tujuan kita melakukan wawancara observasi ini bagaimana menurut Ibu ya? Ini sangat baik ya Bu ya, karena itu akan membantu saya untuk mempersiapkan awal apa saja yang harus saya siapkan, modul ajar apa saja, materi ajar apa saja yang kurang, itu sangat membantu sekali Bu, sangat membuat saya jadi lebih tahu lagi jadinya Bu. Oh ya Bu ya, jadi dengan tadi adanya kita wawancara pra-observasi, jadi Ibu lebih bisa mengukur ya Bu ya, Ya, sebelum melakukan observasi tadi Bu ya. iya Bu. Baik, membuat persiapan lebih matang Bu ya. Ya, lebih Oke, matang lagi. bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin Ibu capai pada tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas bersama siswa? Eh, bagaimana ya Bu, area perkembangan tadi ya Bu ya? Yang ingin saya Iya Bu, capai itu tujuan pembelajaran pastinya Bu ya. Saya ingin mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat itu harus tercapai kepada murid. Berharap murid saya benar-benar bisa mencapai tujuan yang sudah saya buat di modul pembelajaran dan metode pembelajarannya inovatif, efektif, kreativitas siswa itu yang saya harapkan ya Bu. Teknologi menggunakan teknologinya dan pembelajaran yang membuat anak-anak senang untuk belajarnya itu iya Bu ya, area berarti perkembangan yang ingin saya capai Bu. iya Bu ya. Ya, kita perlu ya Bu ya membuat anak lebih nyaman dalam Ya, pembelajaran tadi nyaman, merasa tertarik Bu ya. Ya, ya. udah bagus itu Bu. Tujuan Ibu tadi ya Bu ya. Kemudian bagaimana model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti pada saat observasi di kelas? Ya, ada beberapa model yang ingin saya terapkan. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran inovatif, kooperatif. Saya juga ingin menerapkan KSE, teknik stop di dalam kelas juga bersama murid-murid saya, Bu, bersama siswa. Itu sih yang ingin saya ini kan metode yang ingin saya terapkan. Ada beberapa dan mudah-mudahan bisa terlaksana, tapi eh, saya tidak maksudnya kita lihat di dalam kelas nanti metode yang mana. Saya menyiapkan beberapa metode itu yang saya harapkan. Ya, ya, jadi udah Ibu siapkan beberapa metode Ya, ya.
tidak Ibu fokuskan pada satu metode gitu ya Bu ya. Ya, Ada beberapa pilihan metode. Baik ya. Bu, luar biasa persiapan Ibu, rancangan pembelajaran Ibu ya, yang sudah Ibu rancang dengan baik. Intinya pembelajaran Ibu juga udah berdiferensiasi juga, nanti di situ adanya KSE-nya Bu ya. Ya, Bu. Ya. Jadi eh, yang Ibu sampaikan tadi, apakah model yang Ibu eh, menurut Ibu sudah efektifkah model pembelajaran yang Ibu rancang tadi untuk nanti digunakan bersama peserta didik? Insya Allah efektif ya Bu ya. Mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, saya menyiapkan tadi dari audio, kinestetiknya, saya menyiapkan videonya, video pembelajaran, saya menyiapkan materi-materi ajarnya, terus juga saya menyiapkan bahan-bahan ajar itu sih Bu yang saya inikan Bu ya. Menyiapkan intinya saya menyiapkan metode-metodenya lah Bu. Insya Saya Allah lihat ini persiapan. HSE-nya, mengajak anak HSE-nya. Oke. Baik Bu, saya lihat Ibu sudah melakukan persiapan yang matang Bu ya, untuk nanti melakukan observasi di kelas ya. Kira-kira kapan Ibu rencananya mau melakukan observasi di kelas bersama peserta didik? Insya Allah kalau tidak ada halangan tuh hari Selasa di pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN Bu ya, di hari Selasa. Ya, Berarti ya. ada waktu yang cukup Bu ya untuk melakukan persiapan Bu ya, Iya, dengan baik. menyiapkan materi, metode, semua bahan ajarnya Bu disiapkan semua. Butuh waktu ya Bu ya. Ya, di hari Selasa itu jam berapa ya Bu ya? Mungkin bisa saya Kebetulan ini, ya, kebetulan karena ini hari anak kelas rendah ya Bu, saya milihnya di jam pagi Bu, jam 8 sampai jam 9.15 Bu. Itu saya ini kan 2 JP, 2 kali 35 menit sampai jam 9.15. Itu yang akan biar anak kalau semangat, kalau pagi masih semangat Bu. Kalau udah siang ya, biasanya anak agak sudah mulai sudah mulai pecah konsentrasinya. ya benar sekali Bu ya. Ya bisa pada waktu pagi Bu ya, anak masih fresh ya Bu Iya, ya. iya. Ya, baik, baik sekali itu waktu yang sudah Ibu siapkan. Hmm, baik Bu, pengamatan Ibu di dalam kelas selama melakukan wawancara, ya nanti akan didampingi ya Bu ya. Uh, Kemudian, nah sebelum kita akhiri wawancara ini, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil wawancara kita ini? Yang saya dapatkan dari sini pastinya dari materi ya Bu ya, materi ajar. Jadi mengingatkan saya materi-materi yang kurang. Uh, udah siap atau belumnya saya untuk masuk ke dalam kelas. Itu yang saya dapatkan dari wawancara ini Bu. Ya, Bu. Ya, jadi udah Ibu dapat gambarannya Bu ya dari hasil Iya. wawancara kita ini. Menurut Ibu, kira-kira angka interval berapa yang ingin Ibu capai nanti pada waktu saat observasi di dalam kelas? Angka interval yang ingin saya capai ya Bu ya. Ya, Untuk saya Bu. capai saya ingin berharap dapatnya 9 lah Bu kalau bisa. Minimal Ingin 8 apa? lah paling kecil nih. Ya, Kalau bisa ya ya, 9. tentu Ibu sudah membuat target ya Bu ya. Untuk Iya, itu dengan persiapan yang matang. Baik Bu iya. Marwah, semoga nantinya pada saat melakukan observasi itu tujuan pembelajaran dapat dicapai, yang apa Ibu siapkan juga dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Sampai jumpa lagi kita Sama-sama Bu. pada saat observasi di kelas nanti di hari Selasa. Nah, Iya itu Bu. saja Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi atas waktunya. Sama.